Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelumnya kita bersatu dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepala. Kita bersatu dulu kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar ibadah dari pendeta, kita memuji nama Tuhan yuk. Kita nyanyikan lagunya Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Bisa? Kita berdiri semuanya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Halo adik-adik, kita jumpa kembali dalam ibadah kita minggu hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dengan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami berpaut hanya kepada Tuhan saja, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, Amang yakin kita sudah siapkan Alkitab kita. Kita buka kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sekali lagi membacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ayo, siapa yang mungkin pernah mendengar ada istilah buah-buah roh? Ada? Baik. Ada berapa buah-buah roh yang kalian tahu? Iya, ada 9 buah-buah roh.
Tapi dalam nas kita hari ini disebutkan hanya 7 dari 9 yang ada. Nah, kita dengarkan tadi bahwasanya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Hanya orang yang hidup dalam Roh Kudus Tuhanlah yang hidupnya dikatakan memiliki buah-buah roh. Bagaimana orang yang hidup dalam Roh Kudus Tuhan? Yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan. Maka dia akan memiliki buah-buah roh. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, bahwasanya pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan dan mengajarkan pada para murid tentang semua firman yang telah disampaikannya. Nah, itu artinya orang yang hidup dalam roh adalah orang yang hidup dengan mengikuti ajaran dan peringatan Allah melalui firman Tuhan. Contohnya tadi dikatakan adalah orang yang hidup di dalam kasih. Jadi orang yang hidup dalam roh atau orang yang memiliki buah-buah roh, pertama dia hidup dalam kasih. Ayo, apa artinya kasih? Iya, kasih itu artinya kita memberi, bukan menerima. Kasih artinya kita memberikan kepada orang yang lain. Kita memberikan sesuatu, kita memberikan hati kita memberikan waktu kita, tenaga kita. Jadi barang siapa mengatakan aku mengasihi ayahku, mengasihi ibuku, berarti dia harus mau memberikan waktunya, hatinya, pikirannya, hanya untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Apalagi mengasihi Tuhan katanya. Berarti kita harus memberikan semua hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan saja. Jadi kasih adalah kita memberi. Menolong orang lain adalah perbuatan kasih. Nah, yang kedua dikatakan tadi adalah sukacita. Orang yang hidup dalam roh pasti adalah orang yang senantiasa bersukacita. Bersukacita dalam segala hal. Bukan hanya karena dapat hadiah bersukacita. Bukan karena naik kelas bersukacita. Bukan karena mendapat, ya mungkin ada yang memberikan sesuatu kepadanya atau nilai bagus di sekolahnya, dia bersukacita. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh, anak-anak Tuhan yang hidup dalam roh adalah mereka yang bersukacita dalam semua situasi, semua keadaan. Kenapa? Karena kalaupun kita dalam keadaan susah, kita bersukacita. Kenapa? Kita punya pengharapan Tuhan akan tolong kita di kemudian hari. Kemudian yang kedua dikatakan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini artinya apa? Artinya kita hidup penuh dengan ketenangan. Hidup penuh dengan kebaikan bersama dengan orang lain. Hidup penuh dengan pengharapan seperti yang mengatakan tadi. Orang yang damai hatinya adalah orang yang mau bersedia menerima orang lain dalam segala kekurangannya dengan segala kelebihan yang ada. Karena kita juga punya kekurangan. Pasti kita juga menginginkan orang lain bisa menerima kita. Nah, kemudian apa lagi dikatakan? Dikatakan di sana ada kesabaran. Orang yang hidup dalam roh, orang yang sabar. Sabar artinya dia punya pengharapan. Nggak mau terburu-buru. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan teratur, dengan tekun. Jadi ketekunan identik dengan kesabaran. Kesabaran pasti karena ada harapan. Dia nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru, tapi dia mengikuti terus apa yang bisa dia lakukan. Sampai akhirnya dia akan memperoleh hasil yang membahagiakan hatinya. Nah, kemudian dikatakan lagi ada kemurahan. Adik-adik, ada istilah Allah itu Allah yang murah hati. Nah, murah hati? Ya, karena Allah itu memberikan segala sesuatu kepada kita. Menyediakan segala yang kita butuhkan tanpa melihat ini anak jahat, ini anak baik. Tanpa melihat ini anak miskin, ini anak kaya. Tanpa melihat ini anak baik atau pintar, ini anak yang bodoh atau kurang pintar. Tidak. Tapi kepada semua Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah berikan hujan, baik kepada orang-orang yang baik juga dan juga orang-orang jahat. Semua merasakan bagaimana kalau kena hujan. Allah murah hati. Kita pun adalah orang-orang yang dipilih untuk bermurah hati. Jadi jangan pilih-pilih teman.
berteman dengan semua, bergaul dengan semua. Tapi ingat, jangan mau ikut-ikutan untuk berbuat yang tidak baik. Kemudian dikatakan kebaikan. Kalau kebaikan di sini artinya mau mengatakan bahwasanya itulah panggilan hidup kita. Jadi orang yang baik identitasnya adalah dia tetap berbuat baik. Dia tetap menjadi orang yang sangat disukai orang banyak. Dan kemudian dikatakan lagi di sana adalah kesetiaan. Setia. Ya, orang yang setia artinya dia tidak pernah berubah sikapnya. Dia mengatakan A, perbuatannya juga menunjukkan apa yang dikatakannya dengan A. Jadi harus sama orang setia, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan harus sejalan. Jangan apa yang dikatakan dengan dilakukan berbeda. Nah, itu dia. Sama dengan apa istilahnya? Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang setia adalah orang yang selalu tetap melakukan seperti apa yang ada dalam pikirannya, apa yang pernah diucapkannya. Setia. Dan juga dalam hal berteman, kita harus setia kepada teman kita. Makanya ada istilah setia kawan. Iya kan? Nah, kenapa kita harus demikian? Karena Allah juga setia kepada kita. Kalau adik-adik bisa duduk dengan tenang, kita sama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena Tuhan setia. Kalau Tuhan tidak setia, dia tinggalkan kita. Wah, kita nggak jumpa dong hari ini. Tapi karena kesetiaan Tuhan, kita bisa berjumpa. Oleh karena itu, jadilah juga anak-anak yang setia kepada Tuhan, kepada orang tuamu, kepada gurumu, kepada teman-temanmu, kepada saudara-saudaramu. Pasti semuanya akan senantiasa juga kembali merindukan untuk ada bersama-sama dengan kamu. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus agar kita membuahkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kiranya Tuhan menguatkan kalian semua untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, berkenaan dengan buah-buah roh. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang hidup dan dibenarkan oleh karena kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Roh itu juga yang membenarkan kami dan melayakkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan membuahkan buah-buah roh sebagaimana yang Engkau inginkan kami hidupi di tengah-tengah kehidupan kami. Menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih, orang-orang yang hidup dalam kesabaran, kemurahan hati, damai sejahtera, kesetiaan, agar dengan semuanya itu menjadi orang-orang yang senantiasa membawa sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan satu hari ini kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kami dituntun tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Salam adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Ya, kakak berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, kalian sudah siap untuk belajar tentang firman Tuhan? Good, bagus. Nah sekarang kalian ambil posisi, ambil Alkitabmu dan dengar baik-baik. Nah sebelum kita mulai, apa yang kita lakukan? Ya benar, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah online lagi ya Tuhan. Pimpinlah ibadah online kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati kakak sekolah minggu yang mengajarkan kami tentang buah-buah roh ya Tuhan. Supaya firman-Mu bisa kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, tolong dengarlah doa-doa ini Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap? Nah, sekarang coba kalian buka Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 21. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar khotbah Amang atau Inang Pendeta? Nah, kalian sekarang sudah tahu secara garis besar apa sih yang kita mau pelajari hari ini? Benar, tentang kehidupan daging dan roh. Apa itu kehidupan daging dan roh? Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab, pada zaman Tuhan Yesus berada, ya, Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah Bapa dari surga ke dunia untuk menunjukkan kasih. Karena pada saat itu dunia ini mengikuti kehidupan daging. Kehidupan yang dimana mengikuti hawa nafsu. Jauh hubungan mereka dari Allah. Makanya Allah mau memperbaiki dunia ini dengan mengutus putranya itu Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Bapa, yaitu Tuhan Yesus menunjukkan kalau keinginan roh itu seperti ini dan keinginan daging itu seperti itu. Nah, Tuhan Yesus dengan sikapnya, dengan kasihnya, kalau adik-adik kalian baca dalam firman Tuhan, ya, perbedaan orang-orang yang mengikuti keinginan dunia dan keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita masih mengikuti hawa nafsu kita, itu namanya masih menuruti keinginan daging, ya. Bukan daging seperti daging yang bisa kita makan, bukan seperti itu adik-adik, ya. Tetapi keinginan hawa nafsu. Apa sih itu keinginan hawa nafsu? Iya benar adik-adik, masifnya kalau kita tuh nggak bisa menahan diri, emosi, pengennya bawaannya marah-marah, sedikit salah marah, ditegur emosi, ya. Lalu apa lagi? Lalu serakah, tidak mau berbagi. Aduh, masa katanya anak Tuhan masih serakah, masih mau kepentingan diri sendiri dulu deh yang harus dipenuhi, baru kepentingan orang lain. Boleh nggak tuh, Dek? Nggak boleh ya. Terus apa lagi? Katanya anak Tuhan, rajin sekolah minggu, tapi percaya. Lihat deh, bintang kamu apa? Leo, kamu apa? Libra. Sini lihat, ini apa? Iya, hari ini aku dapat rezeki. Aduh, itu nggak boleh adik-adik. Itu namanya penyembahan berhala. Ya, terus apa lagi? Masih percaya mitos-mitos. Nggak boleh, jangan. Kalau pestanya hari ini, nanti kamu sial loh. Aduh, itu namanya masih apa tuh? Itu sihir, ya. Masih percaya dengan kayak mitos-mitos seperti itu juga gaya hidup dunia. Apalagi? Iri hati. Ya, iri hati. Terus apa lagi? Masih banyak ya. Pokoknya sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Tuhan, itu namanya keinginan daging. Tetapi kita sebagai orang Kristen punya prinsip hidup. Yaitu apa? Prinsip mengikuti gaya hidup Kristus. Kalau kita ngaku katanya anak Tuhan, ya harus wajib hukumnya gaya hidup kita itu seperti Tuhan Yesus. Seperti apa? Nah, adik-adik pernah dengar lagu ini enggak, Buah-buah Roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, itu buah-buah roh itu ada 9, ya. Nah, itu yang mau Tuhan Yesus ingin kita bawa dalam gaya hidup kita. Ya. Seperti contohnya kalau misalnya gaya hidup dunia itu serakah. Kalau gaya hidup Tuhan Yesus apa? Yaitu mau berbagi, tidak mementingkan diri sendiri. Terus apa lagi? Lemah lembut. Iya, kita kalau bicara nggak boleh keras-keras, jangan bentak-bentak, ya. Bicara dengan pelan, dengan penuh kasih. Dan juga untuk menegur juga begitu. Menegur jangan kayak seperti orang ngejek, ya. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Nah, adik-adik, intinya itu kalau hari ini, kalau kita ngakunya anak Tuhan, kita harus belajar mengikuti gaya Kristus. Kak, susah gampang adik-adik, ya. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Nah, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin tuh? Bagaimana caranya? 3, ya kan? Baca kitab suci, berdoa, dan apa? Memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah melakukannya nggak? Puji Tuhan. Kalau kalian melakukannya, pasti deh kalian bisa melakukan gaya hidup
seperti Tuhan Yesus atau gaya hidup roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah mengikuti gaya hidup seperti Kristus, aduh, hidup kalian pasti penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Kalau kalian masih ada persoalan, kalian ada masalah, kalian tidak menyelesaikannya dengan gaya hidup dunia. Maksudnya apa ya, Kak? Iya, kalau kalian ada masalah, kalau gaya hidup dunia bawaannya marah-marah. Terus apalagi? Nggak pede, larinya kemana? Ya itu deh tadi, peramal, tukang sihir, ya kan? Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan nih, aduh ada masalah atau bagaimana kita sedih, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah berdoa. Kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Pasti deh, Tuhan akan tunjukkan kuasanya, Tuhan akan kasih solusi buat kamu. Ya, jadi apa? Kamu yang tadinya pusing, aduh bagaimana masalahku nih ya, aduh kayaknya berat gitu. Tapi ketika kamu ingat, oh iya, kan Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku, hai jiwa yang letih lesu. Lalu kalian berdoa, wih, Roh Kudus akan tuntun kamu adik-adik mendapatkan solusi. Dan kalaupun kamu lagi dalam masalah, hati kamu tetap dalam keadaan sukacita, penuh damai sejahtera. Jadi sekelilingmu nggak kena dampaknya, kamu nggak marah-marah, nggak emosian, ya kan? Nah, adik-adik, apalagi kalian nih yang pra-remaja, ya kan? Yang udah kelas 7 nih. Waduh, khususnya orang besar kan? Udah beranjak dewasa, bukan kayak anak kecil lagi. Apalagi model kalian adalah model yang ditiru oleh adik-adik kalian. Waduh, ya kan? Mau nggak mau kalian harus dewasa. Bagaimana caranya? Aduh, dewasa itu nggak enak, Kak. Iya, dewasa itu dituntut tanggung jawab. Tetapi, nah tadi nih yang kakak bilang, ya kan? Tanggung jawab kamu sebagai kakak atau sebagai orang yang menjadi model adik-adikmu, kamu gak usah takut, ya kan? Kamu berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya kamu menjadi kakak yang baik, ya kan? Menjadi anak yang baik untuk papa dan mama, ya kan? Jadi kalian gak usah adik minta ini marah. Mentang-mentang kalian jadi kakaan nih, wih adik kalian dibentak-bentak. Mentang-mentang kalian jadi kakak, bagianku sini, kamu 1 aku 2. Nggak boleh, itu egois, ya kan? Terus tidak ada pengendalian diri. Waduh, nyuruh-nyuruh adiknya, mentang-mentang kamu anak tertua. Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, kakak percaya deh, kalian semuanya paham dan mengerti, mampu bisa mengikuti gaya hidup Kristus. Gaya hidup yang dipimpin oleh roh. Ya, di sini roh ini artinya Roh Kudus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekian belajar kita tentang firman Allah, yaitu pengenalan hidup daging maupun hidup roh. Ingat, pengenalan hidup daging adalah pengenalan hidup menurut duniawi. Ya, seperti tadi apa? Cemburu, serakah, tidak mau berbagi, sirik, iri, dengki, masih percaya ilmu-ilmu yang nggak jelas itu, ya, dan sebagainya. Pokoknya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu adalah keinginan daging. Tapi kalau keinginan roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Pasti kamu bisa semuanya. 9-9-nya bisa bertumbuh, berbuah, ya, berbuah, dan kamu menjadi pelaku firman Allah. Tidak hanya cuma baca kitab suci doang, tapi kamu sudah menjadi perwujudan perilaku buah-buah roh. Pasti bisa, ya. Satu caranya, gantungkan itu semua pada Tuhan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Sekarang, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh kembali lagi. Walaupun dalam masih ibadah pengajaran Alkitab secara online, tapi kami bersuka cita, kami boleh dipertemukan di dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan menjamah adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka boleh paham dan mengerti tentang firman Tuhan.
sehingga mereka boleh menjadi pelaku di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi model yang baik, yang dimana Tuhan hari ini kami belajar tentang perilaku gaya hidup mengikuti seperti Engkau Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya Tuhan, adik-adik kami ini walaupun kecil, tapi Tuhan pimpin mereka dengan pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh menjadi besar. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Biarlah pimpin perjalanan hidup adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka dalam keadaan masalah pergumulan mereka, Tuhan ikut campur tangan sehingga mereka boleh menyelesaikan masalah mereka dalam pimpinan Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki kesabaran, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Terima kasih Tuhan, kami juga sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih, kuatkan kami selalu, agar kami boleh mengemban tanggung jawab kami sebagai guru-guru sekolah minggu untuk dapat melayani Tuhan lewat anak-anak kecil ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai dengan selama-lamanya, kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyi bersama-sama yuk. Kita nyanyi Selamat Pagi Bapak.